Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah luar biasa pada siang hari ini saya bisa sowan ke guru saya dan pemimpin saya. Ini guru saya ini. Sama AA Syahrul yang luar biasa. Allah berikan amanah yang luar biasa. Saya pernah juga berangkat haji beberapa kali dengan AA Syahrul dan saya sangat sepakat juga sama beliau bahwa di antara makna dari kemabruran itu adalah sepulang haji kita harus giat. Maka ketika pulang haji kemudian alhamdulillah AA Syahrul sekarang menjadi pejabat, ini pun adalah ibadah ya, bahwa Ka'bah itu sebenarnya memancarkan sebuah nilai bahwa dalam kehidupan kita apa yang ada di hadapan kita harus jalankan dengan baik. Bahwa termasuk dari buku yang kebetulan saya tulis dalam buku The Power of Ka'bah, di situ sedikit saya mengangkat tentang persiapan sebelum berangkat ke Ka'bah. Di antaranya adalah bahwa di Ka'bah itu ada narasi besar untuk menjadikan manusia menjadi orang yang keislamannya selesai. Artinya rukun Islam yang kelima kan dilaksanakan. Berarti menyempurnakan. Berarti orang yang pulang haji itu Islamnya sudah sangat sempurna. Salah satu orang yang mabrur itu pulang haji dia menjadi berdedikasi lebih baik lagi. Nah, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, kita mungkin punya gambaran ataupun punya istilahnya pengalaman yang bisa diambil ketika pelaksanaan ibadah haji di tanah suci, kemudian dengan korelasinya sekarang menjadi menjadi pejabat lah gitu kan. Artinya bahwa masyarakat juga harus melihat bahwa memang Ka'bah itu korelasinya dengan tugas-tugas keseharian kita ada dalam menjalankan tugas, misalkan yang sering kita bicarakan waktu di Mekah ya, bahwa Bukit Sofa itu lari dari Sofa ke Marwa, istri Nabi Ibrahim. Airnya ternyata bukan di Bukit Sofa Marwa, tapi di dekat Ka'bah. Artinya kita bekerja apa yang di hadapan kita atau hasilnya terserah Allah. Dan kebetulan sekarang dijadikan sebagai public figure gitu kan. Mungkin korelasinya dengan kekuatan Ka'bah itu seperti apa? Ya, memang luar biasa ya. Kita kesana, kita mengelilingi Ka'bah saat bertawaf itu kan magnetnya, energinya itu kan sangat-sangat terasa. Dan bagi saya yang mengikuti haji awal itu 2001 ya, dengan mungkin saat itu minimnya ilmu saya yang dipakai ketika saya melakukan ibadah haji, tapi emang luar biasa pembelajaran yang saya nggak pernah bisa lupa sampai dengan sekarang ya. Dan simbol-simbol kehidupan itu ya di sana gitu kan, inspirasi kehidupan di Mekah. Betul. Dan bagaimana perjuangan kita, bagaimana kita diajarkan untuk melepaskan pakaian kita ini siapa gitu ya. Dan semua di mata Allah itu sama selama di sana. Dan waktu itu saya pernah, maaf ya, ini astagfirullahaladzim ya, waktu itu yang saya bilang tadi mungkin dengan minimnya pengetahuan saya, ya ini mah mungkin karena kebetulan, tapi saya kira ini juga sebagai sebuah jawaban bahwa ya udah, kita sebagai manusia jalani saja gitu. Ini perintah Allah, nggak usah mendebat, nggak usah ada keraguan terhadap hal itu gitu. Sudah dijelaskan dan kita tinggal menjalankan. Kan di Mina itu kita melempar ya, kita jumroh. Waktu itu masih satu lantai Ustaz. 2021 tuh saya masih ngalamin yang 2001. Masih tiang satu, dan jadi rasanya kalau mau ke situ tuh seperti antara hidup dan mati kan, dan memang banyak yang mati. Ya jujur ada sedikit keraguan. Ini orang ngapain sih gitu kesini
Berdesak-desakan. harus berdesak-desakan, harus apa, meskipun saya berhasil juga gitu kan ya. Tapi saat saya melempar gitu waktu itu ya, dalam hati ya ini mungkin karena saya masih muda gitu waktu itu. Saya bilang, Allah apaan sih gitu. Masih ada gitu, jujur aja. Begitu pas balik, ini ada luka di sini kan. 2001 itu masih sama Bu Irma. Barengan ya waktu itu. Sampai akhirnya saya terinspirasi untuk bagaimana saya jadi bisa terus gitu ke sana dan saya mengasah lagi apa yang dibalik peristiwa itu. Dan saya kira memang persiapan yang harus dilakukan itu yang paling penting ya. Buku ini saya baru baca ini bukunya Ustadz Zainur Rafiq. Ini luar biasa, jadi bisa menambah ya pengayaan bagi kita, kesiapan untuk kita nanti melakukan rangkaian ibadah haji selama di Tanah Suci. Dan ini bisa didapatkannya di mana, Ustadz? Banyak nanti di kantor Afitur ya boleh. Oh, di sini bisa didapatkan. Jadi begitu, Ustadz. Saya merasa suasana atau atmosfer ketika kita berada di Ka'bah itu sangat-sangat berbeda. Maka betul tadi Ustaz sampaikan bahwa mabrur itu adalah ketika kita sampai di tanah air. Ketika di sana memangnya istuning ibadah, memang bawaannya kita pengennya ibadah terus kan. Takarrub ya. Tapi begitu pas sampai sini kan, ya di sinilah kemabruran itu diuji kan, Ustaz. Betul, luar biasa para pemirsa, para jemaah sekalian. Memang kaum muslimin harus sudah mulai melek bahwa arti kemabruran dari ibadah haji itu bukan pulang haji ataupun pulang umroh kemudian diam aja di masjid jadi morbat masjid ya, kemudian sholat saja. Tapi yang paling utama adalah kita berdedikasi untuk masyarakat. Seperti yang alhamdulillah Syahrul lakukan sekarang, bahwa 24 jam saya kira ya, semua waktunya untuk masyarakat, untuk mengabdi. Dan kita ketahui bahwa mabrur itu kan diambil dari kata barro ya birru, artinya berbakti. Jadi orang yang paling mabrur itu orang yang berbakti. Maka yakin bahwa Syahrul pun punya amanah sekarang, itu adalah buah dari amanah kemabruran ibadah haji kita. Dan untuk para jamaah insya Allah jangan sampai lupa bahwa ibadah haji kita yang akan kita laksanakan ada korelasinya dengan pasca pulang haji. Apapun tugas di hadapan kita akan jalankan sedemikian rupa. Dan yang paling utama tentunya untuk para jemaah yang akan berangkat, persiapannya bukan hanya fikih saja, tapi juga kolbunya, kemudian juga fiqhur rihlahnya kita siapkan. Dan insya Allah mudah-mudahan AA Syahrul kita doakan dalam menjalankan tugasnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun yang akan melaksanakan ibadah haji senantiasa bisa mengikuti beliau. Saya terus terang saja tahun 2000 berapa ya 2018 kita sama-sama ya. 2018 kita sama-sama dan luar biasa alhamdulillah sekarang bisa bersama lagi dan mudah-mudahan haji tiap tahun kita bisa bersama-sama lagi. Waktu itu rasanya belum sampai ke saya menjadi pejabat publik ya. Tapi ya Allah ternyata menggiring saya. Sebetulnya kita ini semua kan khalifah di muka bumi. Ya, betul. Ya. Jadi saya sekarang sudah berada di pemerintahan, bagaimana berada di tatanan pemerintahan menjadi pejabat publik. Mohon doanya mudah-mudahan sing dikiatkeun dipasihan kemampuan. Amin. Tiasa amanah. Amin. Gitu, Amin. Karena memang beberapa kali disebutkan mengenai pemimpin, bahkan pemimpin memang juga memiliki resiko yang lebih tinggi dibanding masyarakat gitu ya. Tentu ini juga menjadi hal yang ya perlu bimbingannya lah dari Ustadz untuk bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik. Tasarruful Imam
ala ru'iyah manutum bimaslahah. Lurus ya Ustaz ya? Betul. Manutun bil maslahah. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat Ya. bagi masyarakat. Maslahat. Kok abdi di awas alah sia mudah-mudahan ya tiasa Insyaallah. manfaat. Amin. Amin. Kita berdoa mudah-mudahan terutama Syahrul diberikan kekuatan untuk memegang amanah sekarang, selanjutnya dan terusnya bisa terus bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Doa usilahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Para pemirsa, para jamaah sekalian, kita berdoa, kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk keberkahan dan kesehatan, keberkahan, kemudahan Syahrul Gunawan untuk bisa bertahan dan juga melanjutkan istilahnya jihad untuk menjadi khalifah fil ardnya dan banyak kemanfaatan untuk masyarakat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah dan juga pemirsa sekalian, demikian mungkin sekedar obrolan dengan pejabat kita. Walaupun waktunya sebentar, tapi insya Allah begitu bermakna. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Hapunten bilih dongkapna ngare repot. Antuh, ada repot naon. Yang jelas ini sangat bermanfaat untuk para calon-calon jemaah haji. Amin, insya Allah. Di sana kita banyak waktu sekali, ya. Banyak waktu untuk kita juga membaca, menambah pengetahuan kita dan meningkatkan secara ruhiyah kita, insya Allah. Salah satu yang baru dari buku ini adalah bagaimana kita bisa melihat Ka'bah dengan alam bawah sadar kita. Nah, penasaran, nanti kontak ini nomornya. Silakan baca buku ini ya, The Power of Ka'bah. Baik, atur nuhun walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.